Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas atau terputus-putus ya? Oke. Saya ubah pakai ini aja biar. Oke. Saya turn on dulu. Selamat pagi semuanya. Ini yang sudah masuk ke Meet ada 18 orang ya. Jadi untuk pertemuan kita, ini kan pertemuan kedua. Nah, tapi karena pertemuan ke-1 kemarin jaringannya putus-putus dan saya sudah janji ya sebenarnya kemarin untuk buat video, tapi karena karena ini jadi ya saya langsung saja di pertemuan hari ini saya jelaskan materi untuk yang pertemuan pertama dan juga pertemuan kedua. Begitu ya. Oke, langsung saja saya present untuk PowerPoint-nya. Jadi nanti semisal pada saat saya menjelaskan kira-kira ada pertanyaan yang ingin tanyakan bisa langsung disanggah saja. Dan juga ketika mungkin jaringan saya terputus bisa langsung diingatkan ya. Jadi nanti saya bisa tahu, oh ternyata jaringannya nanti saya ganti lagi kayak gitu. Oke. Layar saya sudah terlihat? Oke, sudah ya. Jadi kita mulai dengan materi awal yaitu pengantar dari jaringan komputer. Sekaligus juga saya jelaskan kontrak kuliah ya. Di sini penjelasan mata kuliah jaringan komputer ini bobotnya 3 SKS. Adapun tujuan utama pembelajaran nantinya ketika mata kuliah ini sudah selesai, diharapkan mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip utama yang mendasari rancangan dan operasional jaringan dengan benar dan lengkap. Lalu bisa menjelaskan prinsip-prinsip untuk mendukung aspek skalabilitas, mobilitas, pengaturan sumber daya, dan keamanan jaringan, dan juga bisa membangun aplikasi sederhana berbasis jaringan. Nah, itu tadi capaian akhir dari mata kuliah jaringan komputer. Adapun aturan di kelas, yang pertama adalah kalian harus jujur dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan setiap tugas yang saya berikan ataupun ujian. Nah, diharapkan juga kalian bisa menghindari plagiasi dalam setiap tugas, baik itu plagiasi dari sumber internet ataupun dari teman sendiri. Dan untuk ketika saya menemukan plagiasi itu akan mendapatkan pelanggaran bagi mahasiswa yang melakukan plagiasi, yaitu dengan pekerjaan tidak diakui ya. Jadi jangan sampai nanti ada plagiasi. Lalu untuk evaluasi penilaian di sini untuk tugas itu bobotnya 30%, untuk UTS juga 30% dan UAS 30%, dan untuk presensi 10%. Jadi ini saya samaratakan untuk bobot tugas UTS dan UAS. Nah, dari sini kira-kira ada yang keberatan untuk proporsi bobot penilaiannya? Oke, setuju ya. Baik, itu tadi kontrak kuliah dari mata kuliah jaringan komputer. Nah, sekarang langsung saja masuk ke pengantar, di mana untuk pengantar jaringan komputer yang akan saya jelaskan di sini adalah mengenai introduction sebenarnya. Jadi, mengapa kita mempelajari jaringan komputer, lalu jaringan komputer itu apa, dan juga tipe-tipe dari jaringan komputer itu sendiri. Nah,
Adapun referensi yang menjadi rujukan dari mata kuliah kita, di sini saya mengambil dari 2 buah buku. Yang pertama adalah buku dengan judul Computer Networking: A Top-Down Approach dari Jim Kurose, dan juga Computer Network: A System Approach dari Larry L. Peterson dan Bruce. Ya. Jadi 2 buku ini yang akan kita gunakan untuk mempelajari jaringan komputer. Bisa di-download di internet atau nanti bisa juga saya sharing soft filenya ya di Spada. Nah, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan memperlihatkan ya, menjelaskan tentang evolusi teknologi itu sendiri. Jadi teknologi ini kan semakin bertambahnya waktu itu melewati beberapa tahap proses evolusi. Nah, dimulai di tahun 1995 ketika jaringan ini masih belum setenar sekarang. Teknologinya itu adalah fixed computing. Jadi komputer itu bersifat statis dan tidak bisa bergerak ya. Jadi tetap di tempat saja. Sehingga kita sebagai user itu harus menuju ke device itu ketika kita ingin menggunakan device-nya. Jadi you go to the device gitu. Nah, beberapa tahun setelahnya di tahun 2000-an itu sudah mulai ada teknologi mobility, di mana device itu pergi bersama kita. Jadi device bisa kita gunakan, bisa kita bawa kemanapun kita pergi. Nah, seiring dengan perpindahan atau evolusi teknologi ini, itu dibarengi juga dengan peningkatan jumlah device itu sendiri, kayak gitu kan. Nah, karena teknologi ini semakin berkembang sehingga di tahun 2011 itu ketika internet sudah semakin menjamur ya, ada istilah baru dari evolusi teknologi yang dinamakan Internet of Things atau IoT. Di sini ada yang sudah pernah dengar istilah dari IoT? Belum pernah ya, masih awam ya. Jadi kalau Internet of Things itu adalah bagaimana kita bisa membangun sebuah peralatan, entah itu device atau laptop, smartphone, atau peralatan lain, entah itu kamera CCTV seperti itu semuanya terhubung ke internet. Jadi kita sudah tidak perlu lagi membawa device itu kemanapun kita pergi. Jadi ketika device itu terhubung ke internet dan kita juga terhubung ke internet, kita bisa melakukan kontrol jarak jauh. Nah, kayak gitu. Jadi hampir semua device sekarang sudah bisa terhubung ke internet. Entah itu kamera CCTV, entah itu lampu LED, bahkan lampu LED yang bisa berubah warna ya, tergantung dengan RGB-nya, itu bisa diatur juga melalui handphone, kayak gitu. Jadi semua benda. Dan peningkatan ini juga diiringi dengan peningkatan jumlah device-nya, karena semakin banyak device yang dihubungkan ke internet, berarti kan jumlah kuantitasnya itu juga semakin banyak dan sudah meningkat, udah double ya every years. Bisa dilihat di sini di grafiknya, bisa meningkatnya tinggi sekali. Jadi sekitar 10 miliar device yang digunakan gitu. Dan sekarang sudah beranjak di tahun 2020 ya 2021, di mana sekarang sudah tidak hanya benda tapi semua hal yang berkaitan dengan apapun itu sudah terhubung dengan internet, baik itu people, sebuah proses, data ataupun things itu sendiri. Dan ini juga terlihat peningkatan yang lebih signifikan lagi, yaitu sekitar 50 miliar apapun itu sudah terhubung di internet. Nah, bisa kita lihat di sini perubahan atau evolusi teknologi itu memang didorong dengan teknologi internet. Jadi gitu. Jadi teknologi ini tidak bisa dilepaskan dari internet itu sendiri. Nah, maka dari itu kenapa kita di sini wajib ya, karena kita adalah mahasiswa teknik informatika yang notabene adalah mahasiswa teknologi, kita harus tahu bagaimana sih jaringan komputer itu bekerja, apa itu jaringan komputer, seperti itu. Nah, mengapa sih ya, saya ulangi lagi, mengapa jaringan komputer itu harus kita pelajari? Karena itu tadi, internet for everything ya, networking is everywhere, dimanapun kita berada, kita bisa tersambung melalui internet, ada dimanapun. Network itu mensupport kita bagaimana cara kita belajar. Seperti saat yang kita lakukan saat ini, karena pandemi juga, sekarang di mana-mana sudah melakukan online learning. Jadi, dengan dukungan internet kita bisa melakukan itu, kayak gitu. Lalu,
Yang ketiga adalah network mensupport kita bagaimana kita berkomunikasi, baik itu melalui video call, baik itu melalui chatting, kayak gitu kan. Nah, saat kita berkomunikasi dimanapun lawan bicara kita berada, kita bisa berkomunikasi dengan mereka asalkan kita tersambung ke internet, kayak gitu. Dan selain itu kita juga diberi dukungan internet untuk bekerja ataupun bermain. Misalnya sekarang kan sudah menjamur ya istilah remote working. Jadi remote workers. Jadi dia bekerja tidak perlu ada di kantor, cukup dimanapun dia nyaman, misalnya di rumah, itu tetap bisa bekerja dengan dukungan dari internet itu sendiri. Dan juga support the way we play. Kita bisa melakukan permainan, kita bisa bermain video game dengan beragam orang yang berasal dari luar negeri sekalipun. Asalkan kita tersambung ke internet, kita sudah bisa bermain dengan mereka, kayak gitu. Jadi intinya di sini network itu mensupport segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia, dan kita memang sudah tidak bisa lepas dari network. Dari situ sekarang kita beralih ke definisinya. Jadi sebenarnya apa sih komputer network itu? Apa jaringan komputer itu? Jadi sebuah jaringan komputer itu adalah sebuah jaringan yang menghubungkan dua atau lebih komputer ya ke dalam suatu jaringan seperti itu. Baik itu terhubung melalui wired, melalui kabel ataupun wireless, melalui WiFi, melalui gelombang elektromagnetik. Nah, dengan tujuan untuk melakukan aktivitas transmitting ya, mentransfer, lalu ada exchanging, baik itu mengirim atau menerima, dan berbagi. Nah, apa yang dibagikan dari dua komputer atau lebih itu bisa berupa data atau sumber daya. Ya. Nah, kita agar bisa menggunakan jaringan komputer, kita harus membangunnya dengan menggunakan hardware. Hardware itu peralatan ya, peralatan jaringan. Baik itu routers, switch, access point, dan juga kabel. Selain itu, kita juga punya yang namanya software yang digunakan untuk mendukung peralatan jaringan tadi. Bisa menggunakan sistem operasinya atau aplikasi bisnisnya. Seperti itu. Nah, jadi itu tadi definisi dari jaringan komputer. Dari sini, apa bisa dipahami? Ya. Oh iya. Jadi untuk masih kesulitan. Jadi untuk materi pertama memang bahasa Inggris, tapi nanti materi kedua bahasa Indonesia kok. Ini kan saya rekam, saya videokan. Nanti mungkin apabila ada yang masih kurang ngena, bisa diulang lagi nanti di video, ya. Jadi saya jelaskan dengan bahasa Indonesia. Seperti itu. Oke, bisa ya kira-kira? Oke. Lanjut ya. Jadi pada dasarnya tadi kan kita sudah belajar mengapa kita mempelajari jaringan komputer. Lalu apa itu jaringan komputer? Nah, sekarang ada beberapa tipe dari jaringan komputer. Dan main two types-nya, dua jenis utamanya itu adalah yang pertama, Local Area Network atau LAN, dan yang kedua adalah Wide Area Network atau yang kita sebut dengan WAN. Nah, selain dari dua tipe ini, sebenarnya ada banyak tipe lain seperti MAN, CAN, PAN, VPN, dan lain sebagainya. Tapi model-model itu sebenarnya mengadopsi dari dua tipe utama ini. Nah, untuk LAN itu apa sih? Jadi, LAN adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer, ya, menghubungkan beberapa komputer di suatu lokasi yang singkatannya itu short distance. Jadi, jarak antara dua komputer yang dihubungkan itu jaraknya pendek. Jadi, terbatas oleh tempat, kayak gitu. Misalnya di sebuah institusi, misalnya di sebuah ruangan, di sebuah lab, di rumah kayak gitu. Jadi terbatas oleh lokasi kayak gitu. Nah, untuk LAN ini itu kita bisa sharing baik itu data,
files, atau resource, sumber daya. Nah, biasanya LAN ini itu dimiliki secara pribadi, jadi diatur dan dimiliki oleh perseorangan seperti itu. Entah itu institusi, bangunan kampus, atau rumah, kayak gitu. LAN itu lebih ke lokal area, jadi sesuai dengan definisinya, LAN, local area network, jadi jaringan yang berada di area lokal, kayak gitu. Nah, contoh apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita terhubung ke jaringan lokal? Contohnya ketika kita di sebuah kantor, ya. Kita dan rekan kita ingin menggunakan printer yang sama, kayak gitu. Nah, agar printer ini bisa diakses secara bersama-sama oleh kita dan orang-orang yang berada di suatu ruangan itu, maka kita harus membangun sebuah jaringan yang namanya jaringan LAN, sehingga kita bisa secara bersama-sama menggunakan resource berupa printer itu tadi, seperti itu. Itu untuk yang LAN. Nah, untuk WAN, sesuai dengan definisinya, Wide Area Network, ini adalah jaringan untuk area yang lebih luas lagi. Jadi, kalau kita lihat di sini, di visualisasinya, WAN itu merupakan gabungan dari beberapa LAN yang tersambung menjadi satu. Kayak gitu. Jadi, secara luasnya, WAN itu berisi beberapa LAN. Kayak gitu. Nah, secara definisinya juga, WAN ini menghubungkan komputer di area yang lebih luas. Bisa dari suatu daerah ke daerah yang lain, atau bahkan suatu negara ke negara yang lain. Nah, contoh dari WAN yang terbesar itu yang biasa kita sebut dengan internet. Jadi, internet itu adalah interconnection network, yang merupakan salah satu bentuk terbesar dari WAN. Jadi, bisa kita bayangkan, kalau internet ini merupakan gabungan dari beberapa WAN, di mana WAN adalah gabungan dari beberapa LAN, seperti itu. Nah, internet ini mengkoneksikan jutaan bahkan miliaran komputer secara lebih luas, jadi secara global, seperti itu. Nah, biasanya untuk jaringan WAN ini itu kepemilikannya itu secara kolektif. Ya, kalau LAN itu kan kepemilikannya pribadi karena lokal. Nah, karena WAN ini merupakan gabungan dari beberapa LAN tadi, berarti kepemilikannya itu adalah kepemilikan bersama atau kolektif. Ya, jadi gabungan seperti itu. Jadi sebenarnya network types itu secara umum itu ada dua. Nah, untuk types yang lain, entah itu MAN, ya, lalu ada wireless LAN, dan lainnya, itu hanya istilah sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, ada Metropolitan Area Network, itu kan berarti jaringan yang ada di area sebuah kota, misalnya seperti itu. Kalau LAN, itu kan hanya sebatas sebuah institusi, sebuah ruangan, sebuah gedung, kayak gitu. Nah, ketika jaringannya itu lebih luas, misalnya di sebuah kota, misalnya di kota Gresik, itu punya jaringan MAN sendiri, MAN khusus kota Gresik, misalnya seperti itu. Nah, di dalam MAN kota Gresik itu ada gabungan dari beberapa LAN, misalnya ada LAN-nya kampus UMG, ada LAN-nya kampus UISI, kayak gitu ya. Tapi kalau istilahnya, kalau yang kampus itu ada lagi sendiri, ada yang namanya kampus area network, seperti itu. Jadi istilah-istilah ini itu disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah dari perangkat yang disambungkan, sepertinya seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Jadi pada dasarnya itu ya tadi, kalau LAN itu local area network, lalu untuk WAN itu wide area network. Dan misalnya kalau di sini ada wireless LAN, berarti adalah LAN yang disambungkan dengan media tanpa kabel atau menggunakan WiFi seperti itu. Tapi jaringannya LAN seperti itu. Lalu ada storage area network, merupakan jaringan yang menghubungkan beberapa storage device. Nah, itu kan tergantung kebutuhan. Berarti jaringannya namanya adalah storage area network. Lalu ada lagi personal area network. Misalnya kita buat jaringan kita sendiri, jadi jaringan personal. Saya ingin menghubungkan laptop saya, smartphone saya, desktop saya, printer saya, fax email saya, misalnya di dalam sebuah jaringan, sehingga saya bisa berbagi file dari beragam device yang milik saya sendiri, kayak gitu. Nah, itu contoh dari personal area network, seperti itu. Lalu ada yang namanya virtual private network. Nah, bedanya kalau di virtual private network ini, itu dia jaringannya lebih secure, lebih aman, karena dia tidak menggunakan jaringan yang dilewati oleh
WAN tadi. Jadi dia punya jalur tersendiri. Seperti itu. Jadi ini tergantung dari oh, padahal sudah saya auto admit. Bentar. Matiin. Ini sudah saya turn on lagi. Suara saya masih jelas ya? Oke, ini sudah saya auto admit. Udah ya, kita lanjut lagi ya. Jadi itu tadi tipe lain dari jaringan komputer. Oke, udah otomatis. Nah, ketika divisualisasikan, internet itu seperti apa? Jadi, internet itu sebenarnya adalah jaringan dari jaringan, gitu ya. Jadi, sebuah jaringan yang berkumpul menjadi satu dan mengkoneksikan miliaran device digital secara global, kayak gitu. Nah, bisa kita lihat di sini, ini kan ada internet ya. Internet kan secara luas, misalnya ini adalah kayak gambaran dari bumi, gitu misalnya. Di bagian ini ada negara mana, ini negara mana, itu punya LAN-nya sendiri. LAN-nya itu berkumpul di MAN-nya mereka sendiri, MAN-nya berkumpul di WAN-nya suatu negara itu sendiri, dan ketika WAN dari setiap negara ini bertemu menjadi suatu kesatuan yang disebut dengan internet. Nah, jadi seperti ini. Makanya itu ketika kita tersambung di jaringan internet, ketika kita berada di lokasi A, misalnya di sini ya, misalnya saya ada di lokasi di sini. Lalu saya ingin menghubungi rekan saya yang ada di Singapura, misalnya di sini. Nah, kenapa bisa terhubung? Karena kita terhubung ke jaringan internet yang sama. Jadi, ini LAN atau router dari jaringan kecil kita yang ada di kursi ini akan tersambung ke jaringan publik di internet ini, sehingga nanti ini akan diteruskan ke alamat tujuan dari jaringan yang ingin kita hubungi, kayak gitu. Jadi seperti ini secara visualisasinya. Nah, jadi itu tadi gambaran tentang internet itu seperti apa. Dan internet itu memang adalah kumpulan dari jaringan-jaringan kecil yang saling menyambung satu dengan yang lainnya. Nah, lalu bagaimana sih ceritanya kok bisa seperti itu? Bagaimana computer network ini bisa terhubung satu sama lain dalam sebuah jaringan? Jadi sebenarnya ada 3 poin utama di sini. Yang pertama adalah device, ya, device yang kita gunakan untuk tersambung ke internet. Bisa PC, bisa PC server, bisa wireless laptop, bisa smartphone atau device lainnya. Nah, device ini disebut dengan host atau end system. Karena jaringan ini kan menghubungkan beberapa sistem, seperti itu ya. Jadi sistem akhirnya, jadi end usernya, end systemnya itu disebut dengan host, ya, kayak gitu. Dan di setiap host ini harus terdapat sebuah aplikasi network di sini untuk menghubungkan device-nya dengan device yang lain di dalam sebuah jaringan, seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa tersambung? Itu ada 2 media. Yang pertama, media berupa wired, media kabel, ya. Bisa menggunakan fiber, copper, atau yang wireless seperti gelombang radio atau satellite, kayak gitu. Nah, media ini, communication links ini, itu tergantung pada yang namanya bandwidth. Ada yang pernah dengar istilah bandwidth? Ada yang bisa menjelaskan apa itu bandwidth? Bisa disebutkan namanya, nanti saya tulis sebagai poin keaktifan. Ada yang bisa menjelaskan apa itu bandwidth?
Ini siapa? Namanya, sebutkan nama, lalu dijelaskan lagi, itu tadi agak putus-putus. Rafli Aditya. Oke. Oke, tuh. Ada lagi? Mungkin saya nanya lagi, apakah ada hubungan antara bandwidth dengan kecepatan? Ada yang tahu? Jadi ada hubungannya. Gimana hubungannya? Jadi semakin besar bandwidth, maka kecepatan transmisi data semakin cepat. Seperti itu ya. Nah, kita kan ini ceritanya membangun sebuah jaringan komputer itu kan untuk, itu tadi ya, ada fungsi transmitting, ada exchanging, dan sharing, kayak gitu kan. Nah, itu semua tergantung pada communication links-nya. Jadi, bagaimana kita bisa tersambung. Nah, untuk mengukur seberapa cepat kecepatan dari proses-proses yang saya sebutkan tadi, itu diukur dengan yang namanya bandwidth-nya. Di mana bandwidth ini diukur atau simbolnya itu adalah bits per second. Jadi seperti itu. Nah, di visualisasi ini ya, ini misalkan saja ini adalah selang ya, semacam selang air gitu. Nah, ketika bandwidth-nya low, kecepatan bits per second-nya itu rendah, maka yang dialirkan, data yang dikirim itu juga semakin sedikit atau semakin lambat ya. Namun ketika bandwidth-nya itu tinggi ya, itu bisa dilihat di sini datanya akan mengalir lebih deras dan lebih cepat seperti itu. Putus-putus. Masih putus-putus? Sudah ya? Oke. Nah, jadi bandwidth itu adalah ukuran seberapa deras data itu bisa dialirkan dan disimbolkan dengan bits per second. Jadi bits ini beda dengan byte yang biasanya ada di storage device kita ya. Misalnya flash disk itu kapasitasnya 8 GB. Nah, itu kan byte pakai Y, B-Y-T-E. Nah, sedangkan kalau bandwidth di dalam jaringan ini adalah bits, B-I-T-S. Dan ukurannya adalah bits per second. Berapa jumlah atau berapa aliran data yang dialirkan dalam bits per second. Nah, 1 byte yang ada di storage device kita itu, 1 BYTE itu, 1 byte itu equal dengan 8 bits, ya. Jadi seperti itu. Jadi 1 bits itu adalah 1/8 dari byte. Nah, nanti bisa dibayangkan sendiri ya, kayak gitu. Nah, semakin tinggi bits dari communication link kita, itu semakin cepat data bisa teralirkan, seperti itu. Jadi, 10 bits per second itu akan lebih lambat dibandingkan dengan 10 megabits per second. Seperti itu ya. Jadi bisa diambil bayangan seperti itu. Dan ketika kita sudah punya device sebagai host, di mana dia itu harus merunning network apps, lalu kita juga sudah menyambungkannya dengan communication links, baik itu melalui wired ataupun wireless. Nah, kita juga harus punya yang namanya packet switch, atau bisa disebut sebagai peralatan jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara lingkupan jaringan kita dengan jaringan yang lebih luas, kayak gitu. Nah, ini biasanya dipimpin ya, device yang memimpin ini adalah router, kayak gitu. Nah, ini sesuai visualisasinya, misalnya di sini adalah jaringan dari institusi kita. Misalnya ini adalah jaringan LAN dari UMG.
Nah, di jaringan LAN UMG ini semua device itu tersambung. Ini kalau ini bisa kita bayangkan ini adalah kabel ya. Ini tersambung ke router, di mana routernya ini saling menyambung ke router utama. Anggaplah ini adalah router utama dari UMG. Nah, router di UMG ini akan tersambung ke ISP regional di kota Surabaya misalnya. Ada yang tahu apa itu ISP? Ada yang bisa menjelaskan apa itu ISP? Sebutkan nama. Muhammad Naufal. Oke, apa itu ISP? Oke, jadi penyedia jasa layanan internet, ya. Benar. Bisa dicontohkan contohnya? Contoh dari ISP? Oke, Telkom, lalu ada Bisnet, ya. Ada banyak sebenarnya ISP yang merupakan sebuah perusahaan penyedia jasa internet. Nah, ketika UMG ini ingin tersambung ke internet secara global, berarti UMG ini harus menyambungkan routernya ke regional ISP terdekat. Misalnya ini adalah router dari Surabaya, misalnya seperti itu, atau Gresik itu sendiri, bisa seperti itu. Dan di dalam regional ISP ini, selain menyambungkan jaringan dari institusi, dia juga terima sambungan dari jaringan entah itu dari home network, misalnya di rumah-rumah kan ada yang tersambung dengan jaringan IndiHome seperti itu ya. Lalu juga ada yang secara wireless. Nah, dari regional ISP ini dia akan menyambungkan servernya, routernya itu ke ISP yang lebih besar atau disebut dengan global ISP. Nah, dari sini terlihat kan kenapa internet ini memang gabungan dari jaringan ya. Jadi memang jaringan yang ada di institusi, jaringan yang ada di home network, ada yang dari wireless itu memang tersambung dari suatu regional ke regional yang lebih besar, ke global ISP. Nah, dari global ISP ini nanti dia akan tersambung ke ISP yang lebih pusat lagi, yang lebih besar lagi. Nah, jadi seperti itu cara kerja dari internet. Dari sini bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, lanjut. Suara saya masih terdengar? Masih ya. Oke, ini ada yang chat. Oke. Wah, nggak putus-putus ya. Dan ini sudah pakai. Oke, nanti karena putus-putus bisa nanti saya upload videonya ya untuk pertemuan hari ini. Nah, ini beneran, saya nggak hanya janji ya, karena udah record. Oke. Nah, ini mungkin sedikit visualisasi dari device-device yang dalam artian FUN, jadi FUN Internet Connected Device. Selain smartphone, selain laptop, selain desktop, itu kita ternyata ada device-device seperti picture frame, bingkai foto, biasanya kan hanya statis ya. Nah, ini ada produk dari Seifa, di mana dia itu buat picture frame yang terhubung ke internet. Jadi, gambar yang ditampilkan di sebuah bingkai foto itu bisa diganti-ganti, bisa diatur melalui handphone kita tentunya. Seperti itu. Lalu ada juga kulkas yang tersambung ke internet. Kita bisa melakukan kontrol melalui smartphone kita, seperti itu. Lalu selain itu ada beragam peralatan lain, ya. Ada toaster yang digunakan untuk memanggang roti, itu bisa kita ukur melewat smartphone karena toasternya tersambung ke internet. Lalu selain itu juga ada kamera CCTV online yang bisa kita akses ya secara internet. Tapi ya ini yang bisa akses ya penyedia CCTV tadi, misalnya polisi atau institusi-institusi yang memiliki CCTV kayak gitu. Nah, ini beberapa device lainnya yang bisa tersambung ke internet.
Jadi memang Internet of Everything, Internet of Things itu memang benar adanya karena semua peralatan itu sudah bisa disambungkan ke internet. Oke. Nah, itu tadi materi tentang Introduction to Computer Networks. Nah, sekarang kita beralih ke yang namanya protokol. Nah, di dalam jaringan komputer, agar kita bisa tersambung ke perangkat yang lain, itu ada semacam aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh device kita, oleh kita sebagai orang yang ingin membangun sebuah jaringan. Jadi harus ada protokol yang diikuti. Nah, protokol itu didefinisikan sebagai sebuah format. Jadi formatnya itu seperti apa sih agar kita bisa tersambung kayak gitu. Lalu order of message sent. Jadi data atau pesan yang ingin kita kirim ataupun data yang kita terima itu urutannya seperti apa agar bisa tersampaikan, dan juga tindakan apa yang harus kita ambil ketika message itu tersampaikan kayak gitu. Entah kita buat sebuah konfirmasi atau seperti apa. Jadi protokol ini adalah hal-hal yang mengatur tentang bagaimana jaringan komputer itu dibuat agar bisa melakukan fungsi-fungsinya, yaitu fungsi transmitting, exchanging, dan sharing. Seperti itu. Nah, apabila dibandingkan dengan ketika manusia berkomunikasi, ya, jadi ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang lain. Nah, jaringan komputer itu kan sebenarnya seperti itu. Jadi ketika komputer kita ingin berkomunikasi dengan komputer server, komputer kita ingin berkomunikasi dengan komputer lain yang berada di jaringan yang lain. Itu kan berarti melakukan hal atau aktivitas komunikasi, ya. Nah, pada saat misalnya seorang manusia ingin berkomunikasi, misalnya yang ini seorang wanita ini ingin menanyakan sekarang jam berapa sih gitu ya ke bapak ini misalnya. Nah, sebelum dia menanyakan hal, ya, dia itu pasti melakukan sebuah entah itu semacam sopan santunnya seperti apa, kayak protokolnya seperti apa sih ketika kita ingin menanyakan sesuatu, yaitu kita melakukan atau mengatakan sebuah kayak sapaan terlebih dahulu kan. Misalnya sebelum kita menanyakan jam, kita tanya dulu, "Hai, how are you? Bagaimana kabar Anda, Pak?" "Oh, baik, sehat, alhamdulillah," atau gimana. Itu kan terlalu panjang ya. Bisa saja hanya hai, hai gitu. Hai. Nah, ketika bapaknya sudah merespon, barulah kita tanya. Barulah kita mengungkapkan apa yang kita inginkan. Misalnya, "Hai, oh iya, hai. Got the time? Jam berapa ini?" Gitu kan. Lalu bapaknya jawab, "Oh, sekarang jam 2 siang." Seperti itu. Nah, sama halnya dengan komputer. Ketika komputer ingin berkomunikasi dengan server, misalnya, komputer ini ingin mendapatkan file, misalnya, ingin mendapatkan file buku dari Kurostros, gitu kan, dari server. Nah, sebelum dia meminta, dia harus mengirim sebuah protokol yang namanya protokol Transmission Control Protocol atau TCP. Jadi ingin menghubungkan TCP-nya. Jadi harus ada request dan response terlebih dahulu komputer dengan servernya kayak gitu. Baru nanti komputer meminta file yang diinginkan seperti itu. Baru nanti setelah itu server akan mengirimkan file sesuai dengan permintaan dari komputer. Nah, itu tadi sedikit visualisasi tentang protokol. Dari sini bisa dipahami? Ya, masih bisa ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua, protokol jaringan komputer. Outline-nya di sini adalah protokol dalam komunikasi. Jadi kita bahas lebih lanjut tentang protokol dalam komunikasi. Lalu ada yang namanya reference model, dan ada juga di sini nanti akan saya kenalkan dengan protokol dalam jaringan. Tadi kan sudah ada ya TCP, itu adalah hanya salah satu dari beragam protokol yang harus dipatuhi ketika kita ingin menghubungkan device kita ke dalam jaringan, seperti itu. Nah, untuk disclaimer-nya terlebih dahulu, tujuan utama kita membangun sebuah jaringan atau tujuan utama dalam jaringan itu sebenarnya adalah menyediakan sebuah cara untuk mengkomunikasikan informasi, ya kan? Jadi ketika komputer kita ingin mendapatkan atau ingin memberikan informasi, data, research ke komputer yang lain, itu kan harus ada caranya seperti apa. Nah, itu tadi adalah
sebenarnya tujuan dari jaringan, yaitu menyediakan sebuah cara untuk mengkomunikasikan informasi. Dan sebuah komunikasi itu terjadi dimulai dengan sebuah pesan. Jadi ada message-nya terlebih dahulu kayak gitu. Nah, protokol dalam komunikasi. Ada beberapa syarat yang harus dipatuhi saat kita melakukan komunikasi, misalnya ke sesama manusia, misalnya ya. Harus ada pengirim pesan. Harus ada juga yang namanya penerima pesan. Jadi ada dua objek yang terjadi pada saat kegiatan komunikasi itu berlangsung. Harus ada dua subjek atau dua objek. Nah, di mana di sini pengirim itu disebut dengan source, jadi message source, sumber pesan, ya. Lalu diteruskan dengan signal transmitter, sebuah perantara atau transmission medium di sini. Sebelum nanti akan diteruskan ke signal dan diterima oleh penerima pesan. Jadi bisa dibayangkan seperti ini ya, protokol dalam komunikasi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, dalam proses komunikasi itu ada beberapa aturan atau protokol yang harus dipatuhi agar pesan dapat tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami oleh penerima pesan. Nah, adapun aturan dalam berkomunikasi secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada yang berperan sebagai pengirim dan juga ada yang berperan sebagai penerima. Dan mereka ini memang benar teridentifikasi seperti itu. Lalu yang kedua, poin kedua adalah menyepakati metode atau cara dalam berkomunikasi. Bisa melalui tatap muka, melalui telepon, melalui surat, ataupun menggunakan gambar, kayak gitu. Lalu poin yang ketiga adalah menggunakan bahasa yang sama agar bisa saling memahami satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat adalah kecepatan penyampaian. Lalu yang kelima adalah waktu pengiriman. Dan yang keenam adalah kebutuhan dari konfirmasi atau penerimaan. Nah, itu tadi adalah aturan yang harus kita patuhi pada saat kita berkomunikasi secara nyata ya sesama manusia. Lalu di jaringan komputer ini itu menerapkan protokol-protokol dalam komunikasi secara umum. Nah, di dalam jaringan, protokol mendefinisikan secara rinci mengenai bagaimana sebuah pesan akan dikirimkan atau diterima. Jadi caranya itu seperti apa sih agar kita bisa terkoneksi, sehingga kita bisa mengirimkan ataupun menerima pesan. Nah, ada beberapa protokol yang harus dipatuhi. Yang pertama adalah pesan itu harus dikodekan. Harus ada yang namanya encoding, seperti itu. Lalu yang kedua, format pesan yang dikirimkan itu harus terstandar. Jadi ada format dari pesan yang akan dikirimkan itu seperti apa formatnya. Dan yang ketiga, pesan tadi itu harus dibungkus atau ada yang namanya proses encapsulation. Dan yang keempat, ukuran pesan yang dikirimkan itu harus sesuai dengan kapasitas yang ditentukan. Dan yang kelima adalah mengenai waktu mengenai kapan pesan itu dikirim dan kapan pesan itu diterima, berkaitan dengan timing. Dan yang keenam adalah opsi atau pilihan dari pengantaran pesan atau message pattern-nya seperti apa. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, message encoding. Apa itu message encoding? Jadi ini adalah sebuah istilah yang diambil dari proses komunikasi secara alami. Jadi ketika seseorang itu berkomunikasi dengan orang lain, sebenarnya dia itu melakukan proses encoding, yaitu proses mengubah pikiran menjadi komunikasi. Nah, kita sebagai seorang manusia, ketika kita ingin berbicara dengan lawan bicara, sebelum kita berbicara kan pasti kita akan memfikirkan hal-hal yang akan kita katakan kan. Jadi sebenarnya apa yang mau kita omongkan itu sudah ada di dalam pikiran kita. Nah, proses kita mengubah apa yang ada di benak pikiran kita ini menjadi sebuah bahasa, menjadi sebuah kata-kata dan kalimat, sehingga kita melakukan komunikasi. Proses ini disebut dengan proses encoding. Jadi kita menggunakan encoder yang ada di otak kita sehingga ide ataupun apa yang ingin kita sampaikan itu bisa tersampaikan melalui bahasa. Nah, seperti itu ya. Baru nanti bisa dikirimkan ke kalau ini kan kita secara langsung ya, tapi kalau dibuat semacam aliran itu seperti ini kayak gitu.
Dan setelah kita mengatakan atau setelah kita membicarakan hal-hal atau pesan yang ingin kita sampaikan dan diterima oleh penerima pesan atau receiver, di receiver ini juga melakukan sebuah proses yang namanya proses decoding, yaitu sebuah proses mengubah komunikasi menjadi pikiran. Jadi, dari sisi penerima, setelah dia mendengarkan kalimat atau pesan yang disampaikan, nah, dia akan mendengarkan dengan telinganya lalu akan masuk ke pikirannya, akan dipahami oleh benak si penerima maksud saya. Jadi yang dia dengarkan itu akan dia resapi, akan dia pahami. Nah, proses ini disebut dengan proses decoding, yaitu proses mengubah bahasa komunikasi tadi menjadi pikiran yang difahami oleh dia, seperti itu. Jadi sebenarnya pada saat kita berkomunikasi itu kita melakukan proses yang namanya encoding dan decoding ini. Oke, bisa difahami? Oke, bisa ya. Ada yang tanyakan? Oke, tidak ya. Baik, langsung lanjut. Setelah message encoding, ada yang kedua, formatting dan encapsulation. Jadi message formatting ini juga mengambil aturan pada saat kita misalnya ingin mengirimkan pesan secara nyata. Misalnya saya ingin mengirimkan pesan melalui kantor pos. Nah, di situ kan harus ada aturan yang harus dipatuhi kan. Misalnya di surat kita itu harus ada elemen-elemen informasi. Ada data penerima, lalu harus dibuka dengan sapaan, lalu ada isi surat yang menjadi konten, lalu ada frasa atau kalimat penutupnya, lalu juga dilengkapi dengan identitas pengirim. Nah, ini harus dipatuhi juga pada saat kita ingin mengirimkan sebuah pesan ke dalam jaringan, seperti itu. Harus ada beberapa hal ini yang harus dicantumkan di pesan kita. Nah, di kehidupan nyata juga ketika kita ingin mengirimkan pesan tadi itu kan harus dibungkus dengan sebuah amplop, ya, agar aman tentunya. Nah, di jaringan juga seperti itu. Pesan itu harus di-encapsulation istilahnya. Jadi harus tertutup dan terbungkus rapi, ya. Nah, di sebuah amplop itu juga harus disertakan alamat pengirim, alamat penerima, ya, agar pesan tadi tersampaikan dengan tepat dan dengan baik. Ketika alamatnya itu tidak memenuhi format, maka surat itu tidak bisa tersampaikan ke alamat tujuannya, seperti itu. Nah, ini mengambil istilah dari perpesanan yang ada. Jadi harus menyertakan beberapa format, harus dibungkus dengan rapi, dengan bungkusnya tadi juga harus dilengkapi dengan informasi juga, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan cara yang sama, pesan yang dikirimkan melalui jaringan komputer ini harus mengikuti format dan aturan tertentu agar pesan dapat dikirim dan diproses. Nah, dalam istilah untuk encapsulation ini, format harus dibungkus dengan format tertentu yang disebut dengan frame. Jadi frame ini bertindak sebagai amplop. Ya, jadi frame. Jadi pesan yang dikirimkan harus dimasukkan di dalam sebuah frame, di mana frame ini juga didefinisikan alamat tujuan dari pesan itu mau dikirim kemana sih, kayak gitu. Di frame-nya itu tadi. Dan juga alamat si pengirim, seperti itu. Jadi ada alamat tujuan, ada alamat pengirim yang disertakan di dalam sebuah frame, ya. Dan format dan isi frame ini, jadi frame-nya itu juga ada formatnya. Sebentar, ada yang masuk lagi, saya cek. Oke, masih otomatis. Nah, format dan isi frame ini ditentukan dari jenis pesan yang dikirimkan. Jadi pesannya itu jenisnya seperti apa sih? Nah, ketika berbeda berarti format dan isinya itu juga berbeda. Dan juga jenis saluran atau frekuensi yang digunakan ketika berkomunikasi. Jadi ada channel yang digunakan. Lewat channel apa pesan ini dikirimkan? Lewat frekuensi berapa channel ini dikirimkan? Itu seperti itu. Jadi ada nanti tersendiri aturannya. Seperti itu. Jadi itu tadi tentang message formatting dan encapsulation. Nah, sekarang ada aturan lain, yaitu ukuran dari pesan yang dikirimkan. Nah, frame sebagai pembungkus dari pesan ini, itu punya ukuran yang terbatas, ya. Sehingga pengirim pesan itu harus menyesuaikan,
harus memecah message-nya. Misalnya, kalau kita bayangkan saja ya, amplop itu berukuran sekitar 20 cm kali 25 cm misalnya. Ketika pesan kita menggunakan kertas yang HVS, itu kan pasti HVS-nya akan kita lipat ya. Akan kita lipat, akan kita masukkan sehingga pas di dalam frame-nya tadi. Nah, kalau di jaringan komputer, agar pesan tadi bisa masuk ke dalam sebuah frame dengan tepat, pesan tadi itu harus dipecah menjadi kepingan-kepingan kecil, seperti itu. Nah, proses memecah pesan ini menjadi kepingan-kepingan kecil, ini disebut dengan segmenting atau segmentation. Jadi, pesannya itu dibagi menjadi beberapa segmen, seperti itu. Agar bisa pas masuk ke dalam sebuah frame-nya, gitu. Nah, ketika frame tadi sudah berisi pesan yang sudah terpecah-pecah menjadi kepingan, ketika dikirim ke penerima, host penerima, message tadi itu akan didekapsulasi, akan dibuka bungkusnya. Kalau encapsulation tadi kan membungkus pesan, ya. Kalau memecah pesan itu kan segmenting. Nah, ketika pesannya sudah sampai ke alamat tujuan, pesan tadi itu akan dibuka frame-nya, ya, akan didekapsulasi, dan pesan yang sudah terpecah tadi akan dirangkai kembali menjadi satu, agar selanjutnya bisa diproses dan diinterpretasikan. Seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak usah khawatir ketika pesan tadi dipotong menjadi beberapa segmen, ketika nanti udah sampai pesannya akan dirangkai kembali. Jadi akan utuh seperti semula pesannya, sehingga nanti pesannya bisa dimengerti, bisa diproses, dan bisa diinterpretasikan. Seperti itu. Itu tadi aturan mengenai message size ya. Lalu ada yang namanya message timing, yaitu terkait dengan waktu. Nah, pada saat kita berbicara, pada saat kita berkomunikasi secara langsung, secara nyata, itu kita menggunakan sebuah protokol timing. Yang pertama, kapan kita harus berbicara. Jadi ketika kita berbicara, itu ada timing yang digunakan, ada proses pewaktuan. Misalnya ketika lawan bicara kita sedang bicara, maka kita tidak akan bicara, kan, seperti itu. Jadi kapan sih kita berbicara itu ada timingnya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah seberapa cepat atau lambat dia berbicara. Misalnya kita sedang berbicara dengan lawan bicara A, B, C. Nah, pasti kita akan menyesuaikan sesuai dengan kondisi, sesuai dengan tipe orang atau tipe lawan bicara kita, kan, saat kita berbicara, entah itu cepat atau lambat, kayak gitu. Dan yang ketiga adalah seberapa lama waktu yang digunakan untuk menunggu respon dari lawan bicara. Misalnya kita ingin menanyakan suatu hal kepada lawan bicara kita, tapi lawan bicara kita itu tidak kunjung menjawab pertanyaan kita. Berarti kita kan ada toleransi waktunya, Tidak mungkin kita hanya menunggu sampai lawan bicara itu menimpali, ya kan? Ada toleransinya. Ketika lawan bicara tadi tidak kunjung menjawab, maka kita akan mengalihkan pembicaraan ke topik yang lain. Oh, berarti dia tidak berkenan membahas ini, dia tidak mau jawab, misalnya seperti itu. Oh, baik, saya akan melakukan pergantian topik, misalnya kayak gitu, kan. Ada sebuah proses di situ. Dan itu ditentukan dengan waktu. Batasannya, toleransi waktunya berapa detik, berapa menit, kayak gitu. Nah, itu. Nah, aturan timing dalam berkomunikasi itu tadi juga diserap oleh jaringan komputer. Istilah yang pertama ya, istilah untuk kapan sih waktu kita berbicara, kapan sih waktu message source ini bisa mengirimkan pesannya, kayak gitu. Itu ditentukan dengan access method. Jadi access method ini merupakan sebuah cara untuk menentukan kapan seseorang dapat mengirimkan pesan, kayak gitu. Terdapat aturan timing yang didasarkan pada kondisi lingkungan. Nah, ketika dua komputer ini misalnya, atau ketika dua orang ini berbicara di waktu yang bersamaan, maka akan terjadi tabrakan informasi atau collision. Ketika kita dan lawan bicara kita sama-sama ngomong, itu akan ada sebuah tabrakan informasi, ya kan? Jadi yang akan dilakukan adalah mereka akan mundur sejenak, akan berhenti sejenak dan mencoba untuk berbicara lagi, kayak gitu. Nah, sehingga agar di komputer, di dalam jaringan ini tidak terjadi tabrakan atau collision satu sama lain, perlu adanya
sebuah akses method itu tadi, cara mengakses ketika bagaimana sih, kapan sih kita memulai mengirim pesan, dan bagaimana merespon ketika error itu terjadi. Jadi ketika ada collision, kita juga punya protokol yang digunakan, kita juga punya akses method yang digunakan. Apa yang harus dilakukan ketika collision itu terjadi. Seperti itu. Itu untuk istilah yang akses method. Lalu untuk yang kedua, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika timing untuk seberapa cepat atau seberapa lambat kita menyampaikan pesan. Itu disebut di jaringan, itu disebut istilahnya adalah flow control. Jadi di sini timing itu juga berpengaruh terhadap seberapa banyak informasi dan seberapa cepat pesan tersebut dapat dikirimkan. Ketika pesan itu dikirimkan secara cepat, berarti kan semakin banyak informasi yang dikeluarkan, kayak gitu. Namun, konsekuensinya jika seseorang berbicara terlalu cepat, maka akan sangat sulit bagi orang lain untuk mendengarkan dan memahami maksud pesan yang ingin disampaikan. Nah, seperti itu. Jadi harus ada timing flow control-nya. Nah, ketika pesan itu terlalu cepat, terkadang orang yang mendengarkan itu akan meminta, coba tadi ngomong apa sih? Saya belum nangkep. Nah, kayak gitu kan. Komputer itu juga sama. Ketika komputer sender itu mengirimkan pesan terlalu cepat, mengirimkan informasi terlalu banyak, dan pada saat didecoder oleh komputer penerima, oleh receiver-nya, itu dia tidak mengerti misalnya. Dan ini akan memberikan respons, tolong ulangi, tolong perlambat, seperti itu. Nah, pada saat komunikasi di sebuah jaringan, host pengirim, jadi host yang mengirimkan pesan atau device yang mengirimkan pesan ini dapat mengirimkan pesan lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan penerimaan. Karena sesuai dengan visualisasi tadi, pada saat receiver itu harus ada yang namanya proses decoder, menerjemahkan. Setelah menerjemahkan, dia baru memahami, ya, harus mengolah pesan tadi. Misalnya pesannya tadi kan dalam bentuk frame, harus dibuka dulu, harus dirangkai terlebih dahulu, baru bisa diinterpretasikan, seperti itu. Nah, agar bisa terjalin dengan baik, host sumber dan host tujuan itu menggunakan kontrol aliran atau flow control untuk bernegosiasi mengenai timing yang tepat. Jadi, kapan giliran komputer ini mengirimkan pesan, kayak gitu. Sehingga komunikasi tadi bisa tersampaikan dengan tepat, dengan baik, sehingga bisa dipahami juga, seperti itu. Jadi itu untuk timing yang flow control. Nah, bisa difahami ya dari sini? Oke, bisa ya. Jadi kalau misalnya masih bingung, bisa langsung saja disanggah dan mengajukan pertanyaan. Nah, untuk message timing yang ketiga, tadi saya mengatakan seberapa lama toleransi waktu yang dibutuhkan ketika lawan bicara itu tidak kunjung memberikan jawaban, ya, atau response time out kalau di jaringan itu seperti itu istilahnya. Nah, jika seseorang menanyakan sebuah pertanyaan, kemudian dia tidak mendengar jawaban sampai dengan batas waktu tertentu, orang tersebut pasti akan berasumsi bahwa pertanyaannya tidak jawab, dan orang tersebut akan bereaksi terhadap kondisi ini. Entah dia menghentikan topik pembicaraan dan mengalihkan topik atau seperti apa. Nah, ini bisa disebut dengan response time out, gitu ya. Entah itu mengulang pertanyaan atau melanjutkan percakapan dengan topik lain, seperti itu. Nah, host di jaringan itu juga memiliki aturan tertentu mengenai seberapa lama waktu yang diperlukan. Saya kasih berapa lama nih toleransi waktu receiver bisa mengirimkan respon, kayak gitu. Nah, untuk menunggu jawaban dan tindakan apa yang dilakukan ketika waktu menunggu jawaban tadi habis. Misalnya, host utama yang mengirimkan pesan itu memberikan toleransi waktu sekitar 50 detik untuk receiver bisa menjawab atau responsnya dari receiver itu bisa diterima. Ketika sudah ditentukan waktu 50 detik, waktunya habis tapi tidak kunjung memberikan jawaban, kita harus mengatur juga apa yang harus dilakukan. Ya, entah itu mengulang permintaan, pesan, atau mengganti apa yang ingin dikirimkan, seperti itu. Jadi itu untuk yang response time out. Nah, biasanya ketika kita melakukan browsing ya menggunakan browser, pada saat kita terhubung ke jaringan, tapi ketika jaringan kita itu misalnya terputus ya, itu kan ada jeda waktu, misalnya masih loading gitu ya. Misalnya kita buka google.com.
Nah, 1-2 detik masih loading, terus akhirnya offline. Nah, kayak gitu kan ya, seperti itu. Jadi, ada batas toleransi yang diberikan, seperti itu. Jadi itu untuk message timing. Nah, yang terakhir adalah message pattern atau opsi penyampaian pesan. Ada opsi unicast, ada opsi multicast, dan broadcast. Nah, ini divisualisasikan, ini ada sekumpulan manusia dan sekumpulan komputer, di mana ada manusia atau komputer yang berperan sebagai source, sebagai sumber informasi, dan ada manusia atau device yang berperan sebagai tujuan, ya. Jadi ada sumber dan ada tujuan. Nah, ketika informasi itu disampaikan one to one atau dari satu orang, satu sumber ke satu orang. Misalnya mbaknya ini sebagai sumber, dia ingin menyampaikan informasi kepada mbak yang pakai baju pink, khusus pribadi, ya, one to one. Itu disebut dengan unicast, ya. Tapi ketika dia ingin mengirimkan ke beberapa host tujuan, misalnya dengan mbak yang pakai baju pink dan mas yang berbaju biru, berarti satu ke banyak kan, one to many. Itu istilahnya adalah multicast. Lalu ketika mbaknya ini ingin mengumumkan informasi kepada seluruh orang yang ada di situ, kepada seluruh, misalnya komputer ini ingin menyampaikan informasi kepada seluruh device yang ada di jaringan, itu disebut dengan broadcast atau broadcasting, ya, istilah yang bisa kita mungkin istilah ini apa itu namanya? Istilah ini pernah tren pada saat penggunaan BBM waktu itu, ya, BBM broadcast kayak gitu. Jadi satu pesan untuk semua kayak gitu. Itu untuk pola seperti ini, ya. Jadi pola pesan one to one disebut unicast, artinya hanya satu tujuan pesan. Nah, ketika ingin mengirimkan pesan menggunakan pola one to many disebut dengan multicast. Lalu jika seluruh host pada jaringan ingin menerima pesan pada saat suatu waktu itu, maka broadcast yang digunakan. Karena broadcast itu adalah polanya one to all, kayak gitu. Jadi message pattern itu ada 3, one to many, dan one to all, seperti itu. Nah, pada saat pesan itu dikirimkan, ada kalanya pengirim pesan itu ingin memastikan bahwa pesan yang disampaikan berhasil terkirim ke bagian penerima. Contohnya saja di dunia nyata, ketika kita chatting melalui WhatsApp, ya, melalui WhatsApp. Nah, pada saat kita mengirimkan pesan, ketika nomor tujuan tadi atau teman kita itu, status chat yang ada di kita itu berubah warna menjadi biru kan. Nah, kalau berubah warna menjadi biru itu kan berarti si penerima pesan itu sudah membaca pesan yang kita sampaikan. Nah, itu akan memberikan pemikiran bahwa oh ternyata pesan saya sudah terbaca, kayak gitu kan. Berarti ada kelegaan di situ. Nah, sama ada kalanya juga pengirim pesan atau pengirim data dari device kita itu membutuhkan konfirmasi, kayak gitu ya. Jadi, dalam kasus ini penerima itu harus mengirim balik sebuah ACK. Kalau di jaringan komputer itu istilahnya harus ngirim ACK. ACK itu kepanjangan dari acknowledgement ke pengirim pesan. Jadi sebagai sebuah simbol atau sebagai sebuah tanda bahwa pesan sudah terkirim, kayak gitu. Nah, itu ada kalanya, tapi ya tidak semua. Ketika acknowledgement itu tidak dibutuhkan, ketika komputer sender itu, oh nggak apa-apa mas yo, nggak kamu kasih konfirmasi, aku nggak apa-apa, kayak gitu misalnya. Nah, itu istilahnya adalah unacknowledged. Jadi tidak perlu ada konfirmasi, gitu. Itu untuk pola pattern, ya. Pola pattern message maksud saya. Nah, jadi itu tadi aturan-aturan yang sebenarnya itu ada di dalam protokol komunikasi secara langsung yang diimplementasikan kepada protokol dalam berkomunikasi di jaringan komputer. Nah, jadi itu tadi tentang protokol komunikasi. Nah, sekarang kita masuk ke layers. Jadi protokol itu kan ada banyak, ya, tadi sudah saya sebutkan, ada message size, ada message pattern, ada message encapsulation, dan yang lainnya seperti itu. Nah, itu kan sangat kompleks, ya, dengan beragam bagian kayak gitu. Protokol-protokol ini itu harus ada modelnya, harus ada strukturnya, di mana protokol ini ada di dalam sebuah atau beberapa lapisan, kayak gitu. Jadi secara umum ini saya kembali ke jaringan itu sendiri. Jadi jaringan itu adalah sebuah sistem yang kompleks, ya.
dengan banyak pieces, banyak bagian. Ada istilah host atau device, ya, device yang kita gunakan. Lalu ada istilah routers yang digunakan untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lain. Lalu ada medianya, communication links-nya. Ada baik itu melalui wired atau wireless. Lalu ada aplikasi yang digunakan, aplikasi jaringan yang digunakan. Lalu ada protocols, istilahnya ya, istilah protokol. Lalu ada istilah hardware, software, kayak gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengorganisasi bagian-bagian ini sehingga bisa terformat dengan rapi, seperti itu. Karena kenapa harus terformat secara rapi di dalam sebuah layer-layer? Karena ketika device itu diciptakan atau dibuat oleh vendor yang berbeda, ada Cisco misalnya menghadirkan sebuah peralatan jaringan, lalu ada PT-PT lain atau ada perusahaan-perusahaan lain yang menghadirkan sebuah device. Nah, agar device satu sama lain itu bisa saling berkomunikasi, ya, itu harus menggunakan protokol dan format yang terstandarisasi seperti itu. Jadi karena jaringan merupakan sistem yang kompleks, ya, agar vendor dari beragam vendor device-nya itu bisa saling berkomunikasi, meskipun ini misal ini device-nya Samsung, misal ini device-nya Lenovo atau device-nya apa, seperti itu. Agar mereka bisa saling berkomunikasi, jadi protokol yang sudah tadi saya sebutkan, kayak gitu, itu harus disatukan menjadi suatu struktur, disatukan menjadi suatu framework, kayak gitu. Jadi patokannya itu seperti ini loh, protokolnya, patokannya itu seperti ini loh, kayak gitu. Nah, sedangkan fungsinya itu selain itu juga memudahkan bagi pemeliharaan. Jadi ketika di network itu dibagi per layer, ya, cara kerjanya itu dibagi per layer di dalam sebuah framework. Ketika ada suatu masalah di suatu layer, maka itu tidak akan mengganggu di layer-layer selanjutnya atau layer-layer lainnya. Jadi tinggal hanya melakukan perubahan atau pembaruan di satu layer saja. Jadi layer ini kan artinya lapisan ya. Jadi dari semua hal, dari semua pieces atau bagian dari jaringan itu dikelompokkan di layer-layer, di mana layer-layer ini tersusun dalam sebuah format atau dalam sebuah framework yang distandarisasi secara global, sehingga device-device yang digunakan pada saat mengakses internet itu bisa kenal satu sama lain meskipun mereka diciptakan dari pabrik yang berbeda. Jadi intinya seperti itu. Maka dari itu akan digunakan sebuah yang namanya reference model atau model standarisasi pembangunan jaringan internet yang digunakan di seluruh dunia sejak internet pertama kali digunakan. Nah, ini ada dua jenis. Yang pertama ada reference model dari OSI dan juga ada yang namanya TCP/IP model. Nah, di sini kalau di OSI ini framework-nya itu membuat 7 buah lapisan. Jadi yang lapisan terbawah adalah lapisan fisikal. Ini berkaitan dengan hal-hal fisik yang harus dikaitkan ke device. Misalnya ada menggunakan kabel atau menggunakan wireless, kayak gitu ya. Jadi secara fisik, secara teknik. Lalu untuk data link-nya itu, ya, ada device apa saja yang digunakan di data link. Lalu ada di network. Nah, di setiap lapisan ini itu mengandung protokol dan device, ya. Jadi misalnya di physical ini menggunakan aturan bits per second tadi kan. Kalau kabelnya ini dia bisa mentransmitting data itu berapa bits per second, kayak gitu. Lalu misalnya tadi ada protokol TCP itu ada di lapisan transport. Jadi bagaimana data itu dipindahkan, itu ada yang namanya protokol yang mengatur tadi ya. Itu ada TCP, ada UDP. Nah, itu ada banyak macamnya. Nah, kalau di perbedaan antara OSI model dan TCP/IP ini terletak di dua layer sebelum application. Jadi sebenarnya kalau di TCP ini hanya cukup satu layer application ya yang digunakan untuk mengatur aplikasi jaringan yang digunakan. Ada protokol HTTP, ada protokol SMTP, protokol yang digunakan untuk menyambungkan email dari komputer kita ke komputer yang lain kayak gitu. Nah, kalau di OSI model itu ada dua layer lagi, ada layer presentation dan layer session. Di mana di dua layer ini sebenarnya itu ada proses protokol untuk melakukan encryption atau enkripsi, seperti itu. Contohnya ya, contohnya ini. Di dalam aplikasi
layer application, itu ada protokol-protokol yang terdapat di situ. Contohnya tadi sudah saya sebutkan, ada protokol HTTP, ada protokol FTP, ada protokol SMTP. Lalu untuk di lapisan transport, yang digunakan untuk mendukung proses perpindahan data, ada protokol TCP, ada protokol UDP, kayak gitu. Lalu untuk di network, protokol yang untuk mendukung routing dari datagrams dari sumber asal ke tujuan. Jadi datagram ini adalah satuan dari yang tadi ada frame ya. Frame itu kan berisi pesan yang sudah disegmentasi. Nah, frame itu tadi dibentuk lagi menjadi sebuah datagram sebelum nanti dikirimkan. Nah untuk mendukung datagram ini dilewatkan mana sih? Jadi untuk mendukung jaringannya itu di lapisan network itu menggunakan yang namanya protokol IP. Pernah dengar kan ya, IP address. Oh, komputer ini IP address-nya 192.168.1.1, lalu ada kaitannya dengan subnetting, mas, kayak gitu-gitu. Itu masuk ke dalam lapisan network sebenarnya. Nah, lalu ada lagi protokol terbawah, protokol akses jaringan, protokol data link dan physical, di mana data link itu ada misalnya berfungsi untuk mentransfer data antar elemen jaringan. Contoh protokol yang digunakan ada Ethernet, ya, ada Wi-Fi, ada P3. Lalu untuk physical ada bits-nya. Bits-nya tuh berapa sih kabel ini? Kabel DHSL ini berapa bits per second? Kan biasanya rendah ya kalau yang kabel DHSL. Kalau kabel fiber optik ini berapa bits per second kecepatan transmisinya. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi ya contoh dari protokol di setiap lapisan layer. Nah, agar kita bisa membahas lebih lanjut, agar kita bisa belajar bersama di sini, saya akan kasih tugas. Jadi untuk tugas yang dikumpulkan minggu depan, hari Kamis ya, deadline-nya hari Kamis malam, kalian silakan bentuk kelompok menjadi 7 kelompok. Di sini ada berapa orang ya satu kelas? Kelasnya siapa? 28. Berarti kalau jadi 7 kelompok, satu kelompok 4 orang. Ya, satu kelompok 4 orang membuat sebuah PowerPoint yang menjelaskan protokol dan device apa yang ada di setiap layer dari OC. Jadi di OC itu kan ada 7 layer ya. Ada layer physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Nah, setiap kelompok nanti pilih, misalnya kelompok 1 menjelaskan tentang layer physical. Apa aja sih yang terjadi di layer physical ini? Device-nya apa aja? Protokol yang harus dipatuhi apa aja? Itu dijelaskan di PowerPoint. Nah, yang nanti akan dipresentasikan minggu depan. Lalu misal kelompok 2, itu akan menjelaskan tentang layer data link. Device-nya apa aja? Protokolnya apa aja? Seperti itu sampai di kelompok 7. Untuk kelompok 7 berarti menjelaskan tentang layer application. Protokol yang digunakan itu apa aja. Misalnya ada HTTP, ada FTP, ada SMTP. Itu dijelaskan juga kelebihan dan kekurangan dari beberapa protokol tadi. Misalnya, oh ini lebih cepat atau gimana. Itu seperti itu. Dijelaskan kelebihan dan kekurangannya, dijelaskan kapan dia digunakan, dan dijelaskan tentang yang terkait dengan hal itu. Seperti itu. Dijelaskan secara detail, secara lengkap. Ya. Dan ini dikerjakan secara kelompok. Seperti itu. Bisa ya? Jadi nanti dikirimkan ke saya daftar nama kelompoknya, tolong dibantu ketua kelasnya. Ketua kelasnya ini ya dibuat PowerPoint. Jadi nanti sekaligus dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Jadi kalau PowerPoint itu kan jangan seperti ini ya, jangan terlalu banyak teks. Jadi cukup apa saja nanti dijelaskan secara langsung kayak gitu. Ini Mbak Muna ya? Oke, nanti dibantu ya. Dibagi kelompoknya, di kelompoknya dibagi sendiri, satu kelompok 4 orang, tiap kelompok menjelaskan itu tadi. Setiap lapisan layer yang ada di OC model, dijelaskan protokol apa saja yang ada di situ, device apa saja yang digunakan, kelebihan, karakteristik, kekurangan dari beragam protokol itu juga dijelaskan. Kayak gitu ya.
Jadi itu untuk tugas pertama, nanti dipresentasikan secara bergantian di pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin sedikit di sini saya akan menggambarkan akhirnya ya, menggambarkan proses pengiriman data. Misalnya ini proses dari satu komputer lainnya, di mana dihubungkan dengan peralatan switch dan router. Nah, di device ini itu kan tadi sudah menerapkan framework ya. Di sini kalau ini menggunakan framework dari TCP/IP. Jadi tidak ada presentation dan session. Nah, di sini di komputer source itu dia ingin mengirimkan pesan ya. Jadi pesan itu berbentuk message M gitu ya. Itu di layer application. Nah, sebelum dikirimkan dia itu harus turun ke layer selanjutnya, yaitu namanya layer transport. Setelah dari message itu pesan tadi ya sesuai dengan visualisasi yang awal, pesan itu agar bisa masuk ke dalam frame itu harus disegmentasi, harus dipecah menjadi kepingan. Nah, itu prosesnya terjadi di layer transport ya. Jadi sudah berubah menjadi sebuah segmen. Nah, ketika sudah berubah lalu turun lagi ke layer selanjutnya, layer network. Nah, ketika dari segmen tadi berubah menjadi sebuah datagram ya, sebutannya seperti itu. Lalu ketika berada di layer link akan berubah lagi istilahnya menjadi sebuah frame atau bungkus dari datagram tadi. Jadi sudah dibungkus lagi seperti itu. Lalu ketika sudah jadi frame barulah dia melewati device yang sebagai media. Ada device switch di mana di device switch itu juga menerapkan layer ya, tapi hanya sebatas dua layer, link dan physical. Jadi layer ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ketika switch itu hanya digunakan untuk menghubungkan, berarti dia hanya perlu physical dan link saja untuk mengkomunikasikan data. Karena dia tidak membuat data kan, dia tidak membuat pesan, jadi ya hanya itu yang digunakan, layer, link dan physical. Nah, setelah switch akan ke router yang merupakan ketua dari penghubungnya, seperti itu. Di router ini dia ada tiga layer network karena router ini perlu IP address kayak gitu. Jadi dia punya layer aplikasi, maksud saya layer network seperti itu. Nah, sudah sampai di router akan langsung dikirimkan ke komputer tujuan. Nah, di sini ya akan dirangkai kembali menjadi sebuah pesan ya. Jadi dari sini dari router pesannya tadi kan dalam bentuk frame ya, sudah dibungkus rapi, sudah di-encapsulation. Nah, frame-nya tadi dibuka lalu dia akan berubah menjadi sebuah datagram ya. Di layer link akan berubah menjadi datagram. Lalu akan disatukan lagi dalam bentuk setelah datagram tadi apa? Segmen ya. Setelah frame, datagram menjadi sebuah segmen. Dari segmen akan dirangkai lagi menjadi sebuah pesan secara utuh. Jadi akan kembali menjadi message sehingga pesan yang dikirimkan dari sumber ke tujuan tadi bisa terbaca dengan baik kayak gitu. Jadi ini sedikit visualisasi tentang proses encapsulation yang menggunakan framework TCP/IP model kayak gitu. Nah, jadi itu untuk yang TCP/IP. Nah, sesuai dengan tugasnya tadi menggunakan OSI model ya, menggunakan 7 layer aplikasi. Sebenarnya OSI model ini diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO. Kan pasti sudah pernah dengar ya, ISO. Nah, ISO ini membuat suatu arsitektur yang dikenal sebagai Open System Interconnection atau OSI layer, OSI model. Nah, yang digunakan untuk sebagai standarisasi dari device-device yang digunakan untuk tersambung ke jaringan. Di mana modelnya itu terbagi atas 7 layer yang sudah saya sebutkan tadi. Ada physical, ada data link, ada network, ada transport, session, presentation, dan application. Jadi seperti itu. Sudah saya juga jelaskan tentang tugasnya tadi. Silahkan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Silahkan nanti dibuat PowerPoint-nya, bisa dikumpulkan secara kelompok, dan dipresentasikan secara bergantian minggu depan. Oke. Dari sini, apa ada yang ingin ditanyakan, baik mengenai materi ataupun tugas 1? Sudah bisa dipahami untuk materi dan tugasnya? Ya.
nanti ditentukan sendiri. Jadi misal kelompok 1 ingin menjelaskan tentang yang layer 7 juga nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi pokoknya dibagi satu-satu lah, intinya kayak gitu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin tanyakan? Sudah nggak ada ya? Baik, kalau begitu saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita pada hari ini untuk mata kuliah jaringan komputer. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa presensi di Spada ya. Materinya juga akan saya kirimkan di Spada.